Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Setiap kali ada penyesuaian harga BBM, ada satu pola yang selalu berulang di media sosial, teman-teman. Ya, judul-judul besar bermunculan gitu kan. BBM naik lagi, ya, disusul narasi yang sudah bisa kita tebak lah. Ya, pemerintah menaikkan harga BBM dan mesengsarakan rakyat. Nah, kali ini yang naik adalah Pertamax, teman-teman. Dan narasi yang sama langsung dimainkan lagi gitu kan. Nah, tapi sebelum ikut marah ya guys ya, ada beberapa pertanyaan sederhana yang jarang sekali ditanyakan nih guys. BBM yang naik itu BBM yang mana gitu kan? Siapa sebenarnya yang memakai BBM itu gitu? Dan apakah BBM yang dipakai rakyat kecil ikut naik atau enggak gitu kan? Nah, karena disinilah guys letak permainannya teman-teman. Ya, kata BBM itu sengaja dibiarkan kabur. Seolah-olah semua bensin di semua SPBU itu naik serentak gitu. Dan seolah-olah tukang ojek, ya, supir angkot, supir truk, dan emak-emak di pasar, ya, besok harus membayar lebih mahal untuk semuanya, teman-teman. Itu seolah-olah kayak gitu tuh. Padahal faktanya tidak seperti itu, teman-teman. Kalau kita teliti lah ya, guys ya. Yang disesuaikan harganya adalah Pertamax, BBM non-subsidi, yang segmen pemakainya jelas gitu. Dan yang porsinya dalam konsumsi BBM nasional justru bukan yang terbesar, teman-teman. Sementara BBM yang menjadi tulang punggung rakyat kecil dan urat nadi logistik nasional, Pertalite ya dan Biosolar, tetap dijaga dan tetap disubsidi negara itu guys. Itu poin pentingnya teman-teman. Hari ini kita akan bedah isu ini sampai tuntas guys. Apa itu Pertamax, siapa pemakainya, kenapa harganya bergerak, dan kenapa narasi pemerintah mesengsarakan rakyat ini adalah pembelokan yang tidak jujur, teman-teman. Ya, seperti biasa, guys. Ini bukan dengan pembelaan buta ya, guys ya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan logika kita, terus data dan perspektif yang adil nih. Kita ambil jalur tengahnya nih, teman-teman. Pertama-tama kita bereskan dulu fakta yang paling dasar yang sering dikaburkan di sosial media ya. Pertamax ini adalah BBM non subsidi guys. Apa artinya? Artinya Pertamax dijual tanpa ditopang ulang negara, teman-teman. Harganya mengikuti mekanisme yang telah diatur pemerintah ya. Ada formula resminya, teman-teman, ada regulasinya dan ada periode evaluasinya gitu. Jadi ketika harga Pertamax naik atau turun, itu bukan keputusan ya sewenang-wenang yang diketok semalam karena pemerintah butuh uang. Ya, bukan kayak gitu, teman-teman. Itu hasil dari formula yang transparan, ya, yang menghitung harga pasar dunia dan komponen biaya yang real gitu. Ya, dan ini penting, guys. Harga Pertamax itu tidak hanya bisa naik ya, guys ya. Dia juga bisa turun ketika harga minyak dunia turun ya. Kita sudah berkali-kali guys melihat harga BBM non subsidi ini diturunkan. Tapi anehnya setiap kali turun ya tidak ada nih yang membuat tagar terima kasih pemerintah tuh nggak ada guys. Naik aja diteriaki gitu guys ya. Turun coba didiemin gitu. Itu aja udah menunjukkan bahwa yang bermain di sini bukan analisis, teman-teman. Ya tapi framing. Di banyak negara BBM sekelas Pertamax ini, bensin oktan tinggi non subsidi, memang dibiarkan mengikuti pasar, guys. Ya, yang membedakan Indonesia, justru kita masih punya lapisan BBM bersubsidi yang sangat besar di bawahnya, teman-teman. Dan lapisan itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Ya, sekarang pertanyaan kuncinya, teman-teman. Siapa sih sebenarnya yang membeli Pertamax ini gitu? Ya, coba kita jujur ngelihat realitas di SPBU aja nih guys ya. Pertamax adalah bensin oktan tinggi dengan harga yang premium ya. Pemakainya secara umum adalah pemilik kendaraan pribadi dari kalangan menengah ke atas, teman-teman. Mobil-mobil baru ya kan, kendaraan-kendaraan ataupun motor yang keluarannya baru gitu. Kendaraan dengan mesin berkompresi tinggi yang memang dirancang dan dianjurkan pabriknya memakai oktan tinggi, teman-teman. Sementara itu, siapa yang memakai BBM subsidi, guys? Tukang ojek mengisi Pertalite, ya. Supir angkot mengisi Pertalite.
Motor-motor yang setiap pagi mengantar anak sekolah dan berangkat kerja, mayoritas mengisi Pertalite, teman-teman. Ya, truk-truk logistik yang mengangkut beras, sayur, semen, dan barang kebutuhan pokok dari pelabuhan ke pasar, ya ngisinya apa? Ngisinya biosolar bersubsidi, guys. Ya, bus angkutan umum, biosolar, kapal nelayan, solar yang bersubsidi. Dan kalau kita lihat nih ya guys ya datanya, konsumsi BBM nasional kita memang didominasi oleh BBM subsidi dan penugasan Pertalite dan biosolar, teman-teman. Ya, porsi Pertamax dan BBM non subsidi ya jauh lebih kecil dibanding keduanya, teman-teman. Artinya apa? Artinya kenaikan harga Pertamax itu tidak menyentuh hajat hidup orang banyak secara langsung, guys. Roda logistik nasional jalan dengan solar subsidi, guys. Harganya tidak berubah. Transportasi rakyat kecil jalan dengan Pertalite. Harganya tidak berubah. Maka tekanan ke harga barang dan ongkos transportasi dari kenaikan Pertamax ini sangat minim sekali, teman-teman. Ya, yang terdampak adalah kelompok yang relatif paling mampu nih yang menanggung ini gitu guys. Ya, pemilik kendaraan pribadi kelas ya menengah ke atas gitu. Dan coba nih teman-teman ya, coba kita jujur sekali lagi guys. BBM non subsidi memang disediakan untuk kalangan yang mampu. Ya, itu desainnya dari awal gitu tuh. Orang yang sanggup membeli mobil ratusan juta secara logika, ya logika sederhana aja nih teman-teman, sanggup membayar harga bensin yang sesuai keekonomiannya gitu. Jadi kalau ada yang membelokkan isu ini menjadi rakyat kecil menjerit karena Pertamax naik ya tunjukkan dulu nih rakyat kecil mana yang setiap hari ngisi Pertamax full tank gitu. Itu berarti pura-pura kecil gitu teman-teman ya. Sekarang kita lihat sisi yang sengaja tidak pernah ditampilkan oleh narasi pemerintah mensengsarakan rakyat ini teman-teman. Yaitu apa? Yaitu yang justru tetap dipertahankan pemerintah. Yaitu apa yang justru tetap dipertahankan pemerintah, teman-teman. BBM yang dilindungi dan disubsidi negara tetap berjalan gitu. Pertalite ya, bensin yang menjadi tumpuan puluhan juta sepeda motor dan kendaraan rakyat, harganya tetap dijaga jauh di bawah harga keekonomian, teman-teman. Ya, dan biosolar bahan bakar urat nadi logistik, guys. Angkutan umum dan nelayan ini yang selisih harga keekonomian ya ditanggung negara, guys. Dan jangan lupa nih teman-teman, subsidi energi itu bukan angka kecil ya. Setiap tahun negara menggelontarkan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi. Supaya apa? Supaya harga Pertalite, biosolar, LPG 3 kg, dan listrik rumah tangga kecil ya tetap terjangkau, teman-teman. Ya, ratusan triliun itu uang yang nyata loh, guys. Itu bentuk kehadiran negara yang paling konkret ya di tangki bensin rakyatnya, teman-teman. Coba pikirkan dengan kepala dingin aja, guys ya. Pemerintah yang katanya mensengsarakan rakyat itu di saat yang sama sedang menanggung ratusan triliun rupiah setiap tahun supaya ojek, angkot, truk, kapal nelayan, dan kompor di dapur-dapur rakyat ini tetap bisa menyala dengan harga yang murah. Logika kayak gitu tidak ketemu kan? Ya, yang sebenarnya terjadi adalah pembagian peran yang adil, teman-teman. Yang mampu membayar sesuai harga pasar, ya. Yang belum mampu dilindungi negara, guys. Masyarakat yang berhak tetap mendapatkan akses energi terjangkau, guys. Ya, itu prinsipnya. Dan prinsip itu tidak berubah dengan naiknya harga Pertamax, teman-teman. Lalu kenapa sih harga Pertamax itu harus naik turun ya? Kenapa tidak dikunci aja gitu kan? Jawabannya ada di cara kerja pasar energi dunia, guys. Harga BBM non subsidi dipengaruhi oleh komponen-komponen yang sebagian besar berada di luar kendali siapapun di Jakarta, guys ya. Maupun itu menteri ya, Presiden Prabowo sekalipun. Harga minyak mentah dunia, guys, yang bergerak mengikuti geopolitik, perang, dan keputusan negara-negara produsen. Harga produk BBM di pasar internasional karena yang dibeli bukan hanya minyak mentah, teman-teman, tapi juga produk jadi yang punya pasarnya sendiri, teman-teman. Ya, biaya distribusi ya mengangkut BBM ke ribuan SPBU di negara kepulauan ini tidak mudah, guys. Biaya penyimpanan dari kilang, depo, sampai tangki SPBU, teman-teman.
dan perpajakan, guys, ya. Komponen pajak yang melekat di setiap liter, ya. Dan ada satu fakta struktural yang harus selalu diingat, teman-teman. Sebagian kebutuhan energi Indonesia masih berasal dari impor, teman-teman. Konsumsi BBM kita jauh lebih besar loh daripada produksi minyak kita, teman-teman. Ya, selisihnya nih harus dibeli dari pasar dunia gitu, dengan harga dunia, ya, dan dibayar dengan dolar gitu, guys. Jadi ketika harga minyak dunia naik, ya, dan dolar menguat, biaya pengadaan BBM non subsidi otomatis ikut naik. Itu matematika, teman-teman, bukan kebijakan jahat, ya. Pilihan pemerintah sebenarnya cuma dua, teman-teman, ya. Pertama, membiarkan harga BBM non subsidi menyesuaikan ke pemakainya, ya, yang notabene kalangan mampu nih. Atau kedua, guys, ikut mensubsidi Pertamax dengan uang negara, yang artinya uang pajak seluruh rakyat, guys, termasuk pajak dari tukang bakso dan buruh pabrik gitu. Dipakai nih untuk mendiskon bensin mobil-mobil mewah. Mau? Ya nggak mau gue. Oh, nggak banget gitu, guys. Dari dua pilihan itu, guys, mana yang lebih pro rakyat? Coba kalian komen di kolom komentar, guys, ya. Menurut gue jelas yang pertama gitu. Tapi mungkin ada yang bertanya nih, guys. Apa jaminannya badan usaha tidak seenaknya menaikkan harga setinggi-tingginya gitu? Pertanyaan bagus nih, guys. Dan jawabannya, pemerintah sudah memasang pagar di situ, guys. Pemerintah menetapkan batas atas harga tertinggi untuk BBM non subsidi. Artinya, badan usaha baik Pertamina maupun SPBU swasta tidak bisa nih menaikkan harga secara semena-mena. Formula perhitungannya diatur gitu. Batas maksimalnya ditetapkan. Dan setiap penyesuaian harus berada di dalam koridor itu gitu, guys. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Dan mekanismenya bukan pasar bebas tanpa wasit gitu, guys, ya. Mekanismenya adalah pasar yang diberi pagar oleh negara, teman-teman. Konsumen Pertamax dilindungi dari harga yang ugal-ugalan, guys. Tapi negara juga tidak membayar uang rakyat untuk mensubsidi kelompok yang tidak membutuhkan, guys. Ya. Ini desain kebijakan yang masuk akal menurut gua, guys. Perlindungan untuk semua gitu loh. Subsidi untuk yang berhak. Dan kalau kita mau adil menilai, guys, justru disinilah peran pemerintah terlihat, guys. Bukan menghilang dan menyerahkan semuanya ke pasar, ya. Tapi hadir sebagai pengatur, guys, ya. Di BBM subsidi hadir lewat anggaran. Di BBM non subsidi hadir lewat regulasi batas atas. Nah, teman-teman, ya sekarang kita sampai pada inti persoalannya nih, guys. Narasi pemerintah menaikkan BBM dan mesengsarakan rakyat. Itu dia. Itu bekerja dengan satu trik, guys. Menghapus perbedaan antara BBM subsidi dan non subsidi supaya kenaikan harga bensin orang mampu terdengar seperti penderitaan orang kecil nih, guys, ya. Ini ngeri banget ini justru, guys. Padahal begitu dibedah, teman-teman, gambarannya ini sangat jelas gitu. Yang naik adalah Pertamax, ya. BBM non subsidi untuk kalangan yang mampu. Yang dipakai rakyat kecil dan logistik nasional, Pertalite dan biosolar ini tetap disubsidi pemerintah, teman-teman. Harganya tetap dijaga gitu dengan anggaran ratusan triliun setiap tahun. Itu harus digarisbawahi gitu, guys, ya. Maka pembelokan isu ini menjadi pemerintah tidak pro rakyat adalah pembelokan yang tidak sangat jujur, teman-teman, ya. Justru kalau mau memakai logika pro rakyat secara konsisten nih, guys, kebijakan ini adalah wujudnya, guys. Subsidi diarahkan kepada yang berhak, ya, bukan dibakar untuk mendiskon bensin kendaraan mewah gitu, teman-teman. Apakah berarti tidak ada yang boleh dikritik dari tata kelola BBM kita? Ya tentu ada gitu. Ini gue juga secara tidak langsung mengkritik gitu, guys. Banyak bahkan gitu. Kawal supaya BBM subsidi tidak bocor ke kendaraan mewah dan industri nakal, teman-teman, ya. Kritik tata kelola impor dan efisiensi kilang, teman-teman. Dorong percepatan pembatasan subsidi supaya apa? Supaya makin tepat sasaran, ya. Awasi kualitas BBM di SPBU juga, gitu, guys. Itu semua kritik yang sehat, teman-teman, ya. Spesifiknya ada dan benar-benar membela rakyat kecil gitu. Tapi meratapi kenaikan harga bensin premium kalangan mampu
sambil mengatasnamakan rakyat kecil yang sebenarnya tidak memakainya, itu bukan pembelaan, teman-teman. Ya, itu peminjaman nama rakyat untuk kepentingan framing gitu. Kalian tahu lah ya, narasi-narasi kepemerintahan ini banyak banget buzzer gitu guys. Dan rakyat kecil terlalu sering nih namanya dipinjam untuk urusan yang bukan urusannya gitu guys. Jadi teman-teman dua kaki, mari kita simpulkan di video ini ya guys ya soal BBM ini. Pertama, gue pengen kasih tahu kalian. Pertamax adalah BBM non subsidi. Harganya mengikuti mekanisme dan formula yang diatur pemerintah. Bisa naik, bisa turun juga guys. Ya, bukan ditetapkan sewenang-wenang gitu. Kedua, kenaikan Pertamax tidak mengganggu hajat hidup orang banyak, teman-teman. Mayoritas konsumsi BBM nasional adalah Pertalite dan biosolar, ya. Bahan bakar rakyat kecil dan tulang punggung logistik. Dan keduanya tetap disubsidi negara dengan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun, ya. Itu tuh yang kedua tuh guys. Dan yang ketiga, harga Pertamax bergerak karena faktor global. Harga minyak dunia, harga produk internasional, biaya distribusi, penyimpanan, dan pajak ya guys ya. Apalagi sebagian kebutuhan energi kita masih impor nih guys ya. Itu yang ketiga guys. Dan yang keempat, pemerintah tetap memasang pagar perlindungan berupa batas atas harga tertinggi. Sehingga badan usaha tidak bisa menaikkan harga semena-mena, semaunya dia aja gitu. Nggak akan bisa tuh guys. Dan yang terakhir, BBM non subsidi memang disediakan untuk kalangan yang mampu. Yang mampu membayar sesuai keekonomiannya ya. Yang belum mampu dilindungi negara ya. Itu bukan kebijakan anti rakyat teman-teman. Itu justru keadilan dalam bentuk yang paling sederhana guys ya. Jadi jangan biarkan narasi ini dibelokkan dan di-framing kemana-mana ya teman-teman. Kita tetap fokus aja sama tujuan pemerintah kita gitu. Kritiklah tata kelola energi kita di titik-titik yang memang bermasalah aja guys. Tapi jangan pinjam nama rakyat kecil untuk meratapi harga bensin ya yang tidak pernah mereka beli gitu loh. Dan seperti biasa teman-teman ya, kita akan terus membedah isu ini secara rasional ya, bukan pakai emosional, apalagi slogan-slogan lucu itu ya guys ya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya ya, silakan komen di kolom komentar soal BBM ini. Gua dua kaki berdiri, sampai jumpa nanti.